Bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dulu minjam duit janjinya cuma seminggu, ini udah bertahun-tahun mon. Pas ditagih dia pula marah-marah sama gue mon. Sakit hati gue nih mon. Gue serius loh mon, lu gak kasihan sama gue kamon. Dulu dia ngemis-ngemis mon, tapi sekarang dia punya HP baru, barang baru, utangnya gak dibayar loh mon. Kenapa nggak bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Unirifa yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah sehatkan selalu teman-teman semua bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini ada seorang murtadin yang ngaku-ngaku berkesaksian selama dia menjadi muslim. Murtadin ini mengatakan bahwa selama ini sholat itu dibohongi, dan dia berpikir di dalam sholat itu cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta sahabatnya. Ente ini kadang-kadang koplak ya. Dulu waktu Islam ngajinya di mana? Belajarnya sama siapa? Gurunya siapa? Atau cuma ngaku-ngaku muslim? Inilah contoh orang koplak ya guys, hanya ngaku-ngaku berkesaksian. Langsung saja kita simak videonya. Bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab tadi menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah. Agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di At-Tahiyat ini artinya begini, seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya, Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya, Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu, saudara. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan pada saat itu nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sananya begitu nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam nama Yesus.
Di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kebohongan publik yang dilakukan oleh mbak-mbak yang barusan, yaitu Mbak Lucy ya. Dia adalah seorang murtadin di mana memberikan kesaksian dengan kesaksian yang cenderung isinya adalah tuduhan yang bohong dan dusta. Tuduhan pertama adalah dia mengatakan bahwa sholat hanya mendoakan Nabi Muhammad SAW. Nggak tahu saya dia belajar sholat di mana ya. Mungkin dia sholat hanya tahiyat doang gitu. Nah, dan bahkan di tahiyat itu pun bukan hanya mendoakan Nabi Muhammad SAW ya, bacaan tahiyat, dan ketika dia menerjemahkan bacaan tahiyat itu pun tidak begitu yang dimaksud. Nah, di dalam tahiyat itu kita juga mendoakan orang-orang soleh gitu, dan juga kita memuji Allah di situ. Nah, jadi bohong sekali kalau sholat hanya mendoakan Nabi Muhammad SAW. Argumennya sangat-sangat narasi yang penuh dengan kebohongan gitu. Yang kedua, dia berbohong ketika mengatakan Allah meminta kepada Allah. Di mana Mbak ada narasi di dalam sholat itu Allah meminta kepada Allah gitu loh. Di rukun yang mana? Di rukun yang mana? Bagian mana nih? Di tahiyat atau di ketika kami ruku, ketika kami ngapain nih? Ada kata-kata atau ada ayat atau ada nas yang menyatakan bahwa Allah meminta kepada Allah itu di mana gitu. Jadi jangan melakukan pembodohan publik lah Mbak gitu ya. Nah, Mbak Lucy inilah menjadi asbab saya muncul dan teman-teman lain muncul, para pendebat. Kami bukan mendebat keyakinan barunya, tapi kami mendebat apa-apa yang dituduhkan terhadap agama kita, karena itu adalah hak jawab dari umat Islam sendiri. Dan kita tidak mungkin membiarkan orang-orang yang gagal paham terhadap Islam menjabarkan agama Islam dengan cara tifu-tifu seperti yang dilakukan oleh mbak-mbak tadi. Nah, kemudian mbak-mbak ini mengatakan bahwasanya dia bertanya kepada Habib, siapakah yang menciptakan sholat? Nah, jadi begini ya, sholat itu adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk pengabdian kami. Jadi iman itu bukan hanya di lisan ya. Ketika kami mengatakan kami beriman kepada Allah, maka kami harus patuh kepada perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah melaksanakan sholat. Dan di dalam sholat itu bukan hanya mendoakan Nabi Muhammad, tapi juga mengadakan membaca puji-pujian untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan doa untuk kami sendiri. Dan manfaat sholat itu adalah agar mencegah kami dari perbuatan maksiat. Karena ketika sholat itu kami sedang mengingat Allah dan berinteraksi dengan Allah. Logikanya bagaimana mungkin ada orang yang tahu bahwa dia diawasi oleh Tuhan dan dia melaksanakan perintah Tuhan secara ikhlas, lalu dia tidak mungkin secara sembrono untuk melakukan maksiat. Itu secara logikanya ya manfaat sholat. Nah, kemudian ketika Anda bertanya kepada kami umat Islam, siapa yang menciptakan sholat, tolong juga Anda bertanya kepada saudara-saudara Anda. Anda sama sekali tidak menghargai saudara-saudara Anda dari gereja ortodok loh, yang mana mereka juga ada ritual sholata. Nah, tolong Anda tanya juga kepada mereka itu, siapa yang menciptakan sholata? Atau saya balik dia bertanya kepada Anda, doktrin yang Anda imani saat sekarang ini siapa yang menciptakan? Tuh kan, nanti dikira kami nyerang Anda lagi pada